Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa SPD TV rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersama mengucapkan syukur dengan segala puji kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bertemu kembali di bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, bulan di saat pintu-pintu surga terbuka lebar dan di saat pintu-pintu neraka tertutup rapat. Bulan di mana setan-setan dibelenggu. Bulan ini juga terdapat malam yang lebih bernilai, lebih berharga daripada 1000 bulan. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Pemirsa SPD TV rahimakumullah, puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tujuan dari puasa di sini disebutkan di ayat tersebut, yakni tujuan kita berpuasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu sendiri apa? Imam Nawawi rahimahumullah mendefinisikan takwa sebagai mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maksudnya di sini menjaga diri dari murka Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Hal itu juga sebagaimana didefinisikan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah, takwa yaitu menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Pemirsa SPD TV rahimakumullah, salah satu tanda ketakwaan seseorang kepada Allah adalah kemampuannya menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Nah, terkait dengan bulan Ramadan ini, dengan puasa yang tengah kita jalani ini, puasa itu adalah salah satu tolak ukurnya adalah dengan menjaga lisan, ya. Tidak hanya menjaga lisan kita dari makan dan minum, tetapi juga menjaga lisan, menjaga mulut kita dari ucapan-ucapan, ya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Man lam yada' qaulaz zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal 'amala bihi, dan berbuatan bohong, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh. Apa tidak butuh apa Allah? Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, usahanya meninggalkan makan dan minum. Ya, di sini ada kalimah atau kata qaulaz zur, perkataan az-zur. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa az-zur adalah berkata dusta dan menfitnah, ya. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah larang. Jadi dari hadis ini disebutkan bahwa kita itu dilarang untuk berbohong, dilarang untuk berdusta saat kita berpuasa. Kalau kita berpuasa tapi kita tak bohong, ya percuma saja puasa kita akan sia-sia. Nah, pemirsa SPD TV rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innamas siyamu minal lahwi warrafati. Fa in sabaka ahadun aw jahula alaika faltaqul inni shaimun inni shaimun."
Bulan puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan Allahu warrofath. Apabila seseorang ada yang mencelamu atau berbuat usil, berbuat jahil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Nah, hadis ini menyebutkan perintah untuk menjaga lisan kita saat berpuasa, yaitu menjaga diri kita, menjaga lisan kita dari perkataan Allahu dan rofath. Lahu dan rofath itu apa sih? Imam Al-Ahfasi mengatakan, lahu adalah perkataan sia-sia dan misalnya yang tidak berfaedah, ya istilahnya unfaedah, istilah zaman sekarang, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Nah, berarti perkataan yang nggak ada gunanya, yang nggak perlu, apalagi berkata ghibah, ngomong yang nggak jelek, ya ngomong yang nggak ada gunanya, itu adalah akan mengikis pahala puasa kita. Lalu yang kedua adalah ar-rofath. Apa sih yang dimaksud dengan ar-rofath? Ibnu Hajar mengatakan istilah rofath digunakan untuk pengertian kiasan yang perbuatan keji. Ya, di sini maksudnya perkataan rofath adalah perkataan kotor, perkataan saru, perkataan yang tidak senonoh, ya. Jadi dari hadis tersebut dikandungkan dalam hadisnya adalah perintah bagi orang yang berpuasa untuk menjaga lisannya dari berkata yang sia-sia, berkata yang jorok, berkata yang tidak senonoh. Berkata yang sia-sia itu juga termasuk komunikasi, ya. Komunikasi itu tidak hanya lewat lisan zaman sekarang, lalu juga bisa lewat HP, ya. Kita kurangi ya HP-an yang kurang bermanfaat, yang sia-sia. Nah, dari sini jagalah puasa kita. Jangan sampai puasa kita itu hanya yang kita dapatkan lapar dan haus saja. Marilah kita jauhi hal-hal yang dilarang, termasuk di dalamnya berkata yang sia-sia. Tadi dari hadis yang pertama disebutkan bahwa berkata bohong itu dilarang saat berpuasa. Kemudian di hadis yang kedua, berkata yang sia-sia dan berkata yang tidak senonoh itu juga dilarang saat berpuasa. Sungguh sangat merugi orang yang melewatkan ganjaran orang yang berpuasa itu. Ganjaran puasa itu sangat melimpah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu amali ibni adama yudha'ifu hasanatu asru amthaliha illa sab'imi'ah di'fin qala Allahu azza wa jalla illa sawma fa innahu li wa adha ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang artinya setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, amalan tersebut untukku, untuk Allah, dan aku Allah sendiri yang akan membalasnya, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Hadis rawahu Muslim. Nah, lihatlah, untuk amalan lain selain puasa mendapatkan ganjaran 10 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk amalan puasa khusus Allah akan membalasnya. Jadi janganlah sia-siakan puasa kita dengan perbuatan yang sia-sia, dengan perkataan yang sia-sia, dengan perkataan bohong, dengan perkataan yang tidak senonoh. Manfaatkanlah waktu ini, waktu di bulan puasa yang penuh berkah ini dengan berbagai kebaikan, dan jauhilah berbagai macam maksiat. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk, ketakwaan, kemampuan kita untuk menjauhi dari hal yang dilarang Allah dan memberikan kita kecukupan. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada amal-amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel SPD TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.